Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ini kita mau kemana, bro? Katanya ngajak makan sate. Makan sate ya. Heeh. Oh ya, BTW, aku belum kenalin. Ini aku sama Mas Yogi Akbar. Pakai Dia S, salah Mas. satu pakai S ya. Pakai S. Yogi Akbar pakai S. Pakai S. Bars gitu. Ya, Bars. Jadi Mas Yogi ini adalah salah satu krunya Mas Rian. Betul. Ya, krunya Mas Rian, termasuknya juga kreatornya juga. Kreator video, beberapa video YouTube dari Masnya juga Ada. sama Mas Yogi ya. Ya, kayak konten reaction. Nah, Konten itu yang kan kemarin sempat viral juga itu yang apa itu? itu yang Mas Rian jadi karakter anime itu. Itu yang Kawaii buat Mas Yogi. ini. Jadi mungkin teman-teman udah ada yang kenal dengan Mas Yogi ini. Iya. Jadi Mas Yogi ini sebelum bergabung di timnya Mas Yan P.O. Haryanto itu dia juga salah satu influencer. Jadi Enggak, influencer. Mas, jangan influencer. Bukan Berat, ya? Mas. Jadi Jabatannya apa? berat banget itu. Kalau influencer itu apa ya? Amanahnya berat banget karena orang yang sangat berpengaruh, Mas. Oke. Nah, aku masih belum bisa mempengaruhi orang banyak. Terus influencer itu kan bisa kebagi dua. Ada good influencer, ada bad influencer Bad juga. influencer, oke. Iya, jadi aku masih belum berani disebut influencer. Ya disebut aja konten kreator Konten gitu. kreator ya. Orang Jadi yang buat konten. aku nyebutnya konten kreator. Salah satu konten kreator di Tuban banget Instagram. Tuban Iya, banget ya. Instagram Ini Tuban banget. Instagramnya ini Tuban banget. Jadi aku tuh kalau ngelihat Instagram Tuban banget itu kayak lebih ke ini ya, Mas. Kayak dia mengekspos tentang kuliner dan juga beberapa lifestyle yang ada di Tuban. Ya. Dan itu kayaknya endorsan ya. Banyak endorsan ya. Betul, Mas, rata-rata titipan. Cuma kita juga kita ya, karena kita Tuban banget itu bukan cuma aku aja, banyak orang di sana. Jadi rata-rata ya gitu, kita membuat review kayak kuliner atau tempat-tempat baru, kadang tempat wisata. Kita ya dititipin gitu istilahnya, minta dibantukan publish atau share. Kalau sekarang di Tuban ini ada ini loh gitu, makanan ini loh gitu. Jadi ya di situ ada beberapa fee yang kita buat. Jadi bukan sekedar dia kirim materi atau gambar atau postingan gitu, terus kita repost, enggak. Kita datang ke tempatnya, kita buatin kontennya, kita buatin videonya. Ada red card-nya? Ada. Ada. Saya juga punya talent 6 biji gitu. 6 orang. 6 biji ya, 6 orang. Oke. 6 orang kita ya istilahnya kita ajarin gitu gimana sih cara presentasi untuk produk itu. Aku ya yang terutama yang ngajarin mereka tuh gimana sih cara produknya, presentasi produk ini supaya orang tuh betah nontonnya. Jadi kalau kita bikin video itu betah gitu nontonnya. Betah dan orang tertarik ya. Orang tertarik. Penasaran. Terus gimana sih cara? Jadi aku belajarin pertama presentasinya dulu. Terus setelah itu gimana caranya dia merekam presentasi itu. Sudah itu gimana cara ngeditnya. Jadi saya ajarin, Mas. Selebihnya mereka suruh bergerak sendiri gitu. Dan aku lihatnya kan kalau itu endorsan kan banyak loh. Hampir setiap hari lah itu. Hampir tiap hari, Mas. Di akun Instagram Tuban banget itu ada endorsan. Pasti kalau tiap hari ada endorsan pasti penghasilan ya lumayan lah. Lumayan, Mas. Gitu ya kan? Iya. Penghasilan lumayan dong. Terus kenapa Mas Yogi kok tertarik untuk bergabung di krunya Mas Yan di P.O. Haryanto? Apa sih, Mas, yang bikin Mas Yogi itu tertarik buat gabung di P.O. Haryanto? Krunya Mas Yan. Oh ya, maaf, Mas Yogi ini juga dia yang pegang untuk Haryanto Merchandise. Ya, pegang Haryanto Merchandise tuh Mas Yogi. Jadi tugasnya Mas Yogi di Haryanto Merchandise. Haryanto Merchandise ya ngebawahin Haryanto Merchandise, terus ada konten kreatornya juga. Kayak Mas Amri itu. Itu di bawah aku. Jadi ya kayak Mas Amri gajian itu lewat aku dulu, Mas. Oke. Jadi kenapa aku tertarik sama Mas Rian itu, aku respect sama Mas Rian. Aku respect banget, hormat banget sama beliau karena kita kenal udah lama banget gitu kan. Kita udah kenal udah lama, terus kebetulan Mas Rian itu
hire konten kreator sama orang-orang distro. Ya. Aku sendiri mungkin Mas yang nggak ngajuin lowongan waktu itu. Aku yang dipanggil. Di hire ya? Iya, karena Mas Rian nelpon waktu itu. Ki, sibuk apa? Gini aja Mas, kata aku tuh di Tuban bikin konten, karena Mas Rian tahu dulu rumah makanku. Oh iya, Mas Yogi ini mungkin dari teman-teman Bismania ada yang tahu rumah makan apa Mas? Simpang Raya. Simpang Raya Di Tuban, Tuban, ya. ya. Ya dulu bus-bus dari PO Haryanto juga mampir sana yang untuk yang Madura ya. Iya. Madura karena dulu kan lewatnya kan Pantura. Sebelum ada tol jalur selatan. Simpang Raya. Simpang Raya. Yes. Sekarang Simpang Raya tutup karena pandemi. Oke. Jadi Mas Rian tanya, sekarang sibuk apa? Kata dia. Ya jadi konten kreator Mas. Kata aku tuh di Instagram, tapi kata aku tuh. Oke. Nah, gua butuh orang yang bisa leaderin konten kreator sama distro. Dulu nyebutnya distro bukan merchandise. Distro katanya. Kapan Mas aku bisa ke sana malam ini? Aku tanpa babi bu, padahal jadwal itu padat banget Mas di Tuban. Tanpa babi bu aku langsung tancap Mas. Langsung tancap ya? Langsung tancap ke Kudus dan kita ngobrol-ngobrol terus oh gini mekanismenya, oke lah gitu. Jadi ya aku kalau Mas Rian apapun, minta apapun gitu tanpa babi bu, istilahnya langsung tancap aja lah gitu. Dan juga sekarang ini bro, kan banyak sih beberapa konten kreator dan juga aku bilangnya influencer ya, soalnya ada beberapa kalangan artis juga ya. Kayak contoh kemarin Mas Charlie ST12 ngonten atau ngamen di bisnya PO Haryanto. Terus juga ada beberapa juga teman-teman konten kreator yang memang mereka ngeliputnya tentang PO Haryanto. Betul. Bahkan sampai kemarin aku lihat ada nyontohin perusahaan BUMN Oli mencontohkan soal apa sih, strobo ya, lampu banyak itu. Pokoknya dia ngebahas kelistrikan lah. Yeah. Itu yang dipakai gambarnya gambar PO Haryanto gitu. Kalau menurut Mas Yogi sendiri sebagai seorang konten kreator, untuk PO Haryanto sendiri itu pesona dari PO Haryanto itu sebesar apa sih gitu? Exposure-nya tinggi Mas, jujur. Kalau exposure itu sorotannya tuh tinggi banget Mas. Orang kalau aku ngelihat ya yang ngebahas kasus yang kemarin itu perusahaan oli ya. Perusahaan oli itu semua dia beberapa postingannya nggak ada PO lain Mas. Ya. Like dari komennya sepi. Ya. Dan saat dia posting tentang Haryanto, dia bahkan nyenggol ya Mas ya. Nyenggol bisa dibilang. Nyenggol perusahaan Haryanto. Itu dari segi like sama komentarnya banyak. Tapi ya komentarnya ya mohon maaf dari mania-mania kita juga gitu kan. Gitu. Exposure-nya rata-rata tinggi, bahkan teman-teman kreator YouTube juga kalau aku lihat, bahkan live-nya Mas Rian pun mengizinkan gitu Mas. Mengizinkan ngerekam live itu terus diupload di YouTube mereka. Itu bahkan viewersnya gede-gede Mas. Karena ya pesonanya itu ya exposure-nya tinggi banget kalau ngebahas Haryanto. Bahkan ada YouTuber yang cuma ngerekam Mas Rian dari jauh gitu. Itu penontonnya banyak. Dia cuma ngeliput gitu, Mas Rian ada di sini gitu. Pak Haji Haryanto. Jadi ngerekam dari jauh aja tuh viewernya banyak. Dan pasti, aku pun juga melihat dari beberapa teman-teman YouTuber juga ya, ketika meliput tentang otobus, aku melihatnya seperti itu. Ya mohon maaf, bukannya kita di sini takabur apa enggak, cuman saya melihatnya di fakta. Iya, aku juga merasanya gitu sih. Ketika ngeliputnya itu PO Haryanto, terkhusus Pak Haji dan juga Mas Rian Mahendra itu memang viewernya tinggi. Betul. Termasuk kayak YouTube-nya Coach Yudi Chandra. Aku melihatnya juga ketika ngeliput soal PO Haryanto, Mas Rian itu viewernya tinggi. Dan juga kayak contoh lah kemarin Mas Erik Strada menang penghargaan ya. Itu juga antusiasme dari teman-teman mania juga tinggi banget tuh Mas itu. Bahkan tinggi banget. Komentarnya sampai jebol kan. Iya. Dan Mas Erik juga menyenggol terima kasih buat intinya teman-teman mania. Militan Menoro. Gitu.
sampai nyebutnya juga salah gitu, menoro ora ono mundure gimana gitu waktu itu. Aku lupa tapi iya gitu. Jadi kayak media-media juga kayak betul, media-media online. media online itu Kayak bahas terakhir kemarin Mas. ya. Mas Rian beli bis di Sumatera. Bis Sumatera itu pakai kasur itu sampai dimuat di media online loh, Mas. Iya. Ya segitunya gitu. Karena memang exposure-nya cukup tinggi ya. Exposure-nya Bukannya cukup kita tinggi. gimana-gimana, cuman memang fakta yang ada berdasarkan data memang seperti itu. Kenapa mereka bahkan media online yang aku bilangnya media online yang besar itu bahkan meliput PO Haryanto. Betul. Pas waktu beli bis dari Laksana datang itu pun juga mereka meliput. Karena tanpa diminta ya Mas itu tanpa diminta karena mereka kan juga punya tim survei. Iya. Yang namanya berita itu kan ada rating. Ada rating betul. Ada ratingnya untuk berita. Jadi ya mungkin ya aku sendiri juga kurang paham karena sosial media itu bukan rating tapi traffic Mas. Iya traffic ya. Traffic. Jadi traffic orang yang mengunjungi ke misalnya laman berita tentang Haryanto pasti kok banyak gitu ya, pasti dikejar terus gitu. Yes. Kalau di TV mungkin ada artis apa gitu kan, kok penontonnya banyak nih kalau si artis ini lagi dibahas gitu. Iya. Bahkan itu Mas, aku sempat ngobrol sama beberapa teman-teman juga. Itu ya Mas, aku intinya dapat barokahnya Pak Haji lah Mas. Betul. Intinya aku ikut main YouTube di sini. Ya aku juga ya nggak apa-apa Mas gitu. Yang penting pemberitaannya tentang hal yang positif. Betul. Bukan memberitakan hal yang negatif apalagi hoax. Betul. Nah, itu yang penting itu. Ya kalau hal yang positif tentang dunia perbisan segala macam, monggo kita juga mempersilahkan, nggak apa-apa. Asal jangan memberitakan hal-hal yang hoax. Dimanapun kalau hoax kan jelek ya Mas. Betul. Apalagi jatuhnya kayak ngefitnah gitu loh Mas. Aduh. Ngefitnah itu udah nggak bener itu. Iya. Karena ya apa ya, nggak yang ngegoreng berita gitu kan, ngegoreng berita tentang begini tentang PO Haryanto dan lain-lain. Ya buat apa gitu kalau dia cuma emang dapat trafficnya, tapi untuk jatuhin orang tuh buat apa gitu. Iya betul. Apa nih? Biasa kalau sensor. Gitu, sensor. Ini berarti konten paling mahal Mas. Konten paling mahal. Iya, kita naik Mercy. Dibuka aja Mas. Nah, biar terang. Ini kemana lagi Mas? Ini kita langsung ke Sate. Tempat tujuan kita makan siang karena ini juga udah hampir jam 1:30. Perut juga udah lapar ya bro. Iya. Oke gitu aja bro. Iya. Sedikit kita tadi berbicara tentang seberapa besar sih pesona PO Haryanto untuk para teman-teman konten kreator. Jadi seperti yang tadi Mas Yogi bilang, memang exposure yang cukup tinggi. Iya betul. Yang membuat teman-teman juga memberitakan tentang PO Haryanto, termasuk media online seperti media online yang terkenal pun memberitakan tentang PO Haryanto. Oke, aku mau ngasih saran Mas buat teman-teman yang baru mulai bikin konten, buat aja terus Mas. Buat aja terus ya, jangan pernah capek. Insya Allah nanti kedepannya itu kita bakalan tahu buahnya itu Mas, hasilnya itu. Buat aja terus, kalau penontonnya cuma 3, jangan capek gitu jangan capek. Nanti insya Allah aku pun sama. Di awal di Instagram itu dulu aku bahkan bikin konten dulu, aku bahkan di Tuban banget ya Mas ya. Itu aku bawa sepeda motor Tiger, bawa kamera Nikon, aku keliling kota Tuban, foto-foto, upload, foto-foto, upload. Aku pengen nunjukin nih, punya pesona nih Tuban ini, punya pemandangan yang bagus, tempat yang bagus yang perlu kita explore. Bikin aja terus, nggak peduli aku dulu like-nya berapa, walaupun like-nya 0. Tapi lambat laun orang-orang tahu Instagram kita, tahu video kita misalnya di YouTube gitu kan. Lambat laun ada hasilnya. Dan di situ kalau kita sudah punya angka yang besar, itu bisa jadi sumber penghasilan kita Mas. Jadi pada dasarnya teman-teman semua itu punya potensi. Iya. Punya potensi semuanya. Nggak ada yang namanya orang bodoh tuh, nggak ada ya Mas. Semua orang punya potensi untuk menjadi sukses, untuk menjadi, kalau teman-teman konten kreator, untuk menjadi terkenal, punya potensi di situ. Betul. Yang pasti, yang jelas jangan males,
untuk terus Jangan berkreasi, untuk terus berkarya, Iya. dan juga jangan capek. Jangan ada alasan saya nggak punya kamera. Handphone kamu kan udah ada kameranya gitu. Aku ngevlog juga pakai HP kok. Iya, pakai HP. Karena lebih simpel juga Lebih sebenarnya. simpel bener. Sekarang kamera handphone juga udah bagus-bagus ya Mas Udah ya. bagus. Resolusinya udah tinggi-tinggi. Betul. Editan juga nggak perlu kita keluarin laptop, sekarang udah lewat handphone, udah bisa rendering, udah bisa Betul ngedit. sekali. Transisinya bahkan lebih banyak gitu, lebih bagus Betul, gitu. lebih bagus malah. Iya. Lebih Jadi simpel. nggak ada alasan untuk apapun kita tuh untuk membuat konten atau apa, nggak ada gitu. Tidak ada alasan untuk berhenti berkarya. Betul. Jadi itu tetap semangat terus Mas Rian itu pernah bilang tetap semangat dan selalu berbuat kebaikan. Betul. Jadi kenapa harus berbuat kebaikan? Ya udah share aja di sosial media itu hal-hal yang positif. Betul. Gitu. Untuk inspirasi orang-orang juga gitu. Betul Seperti sekali. itu Mas. Bensin dulu. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton channel Dewi Syafiq. Sehat selalu buat teman-teman semua. Semoga diperlancar rezekinya sama Allah. Amin, 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 amin. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.